Bab 132. Ketika Li Xuanhu membawa sekretarisnya dan naik pesawat khusus di zona perang ibu kota dan kembali ke ibu kota. Gao Bowen, Ye Huainan, dan Sang Chonyi dipecat untuk penyelidikan, dan berita bahwa keluarga Gao, keluarga Ye, dan keluarga Sang diblokir oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok menyebar dari kantor utara. Keluarga besar dan pasukan di wilayah utara semuanya terguncang olehnya. Keluarga Gao, keluarga Ye, dan keluarga Sang, meskipun tidak sebanding dengan keluarga bangsawan. Tapi di semua provinsi, mereka sudah masuk daftar keluarga teratas. Terutama Gao Jia, setelah menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan Direktur Kantor Utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok di Gao Bowen, ia mulai berkembang pesat. Itu tidak jauh dari keluarga bangsawan di wilayah utara. Akibatnya, 3 keluarga besar menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Itu langsung diblokir oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan jatuh ke dalam penurunan. Karena itu adalah tangan Li Xuanhu, semua keluarga besar dan pasukan di wilayah utara berpikir bahwa ketiga Gao Bowen telah menyinggung Li Xuanhu. Bahkan keluarga Lin tidak terkecuali. Kota Nanhe, rumah Lin, di ruang kerja. Lin Zixiao, yang menggunakan kruk, melaporkan kepada seorang pria parubaya dengan wajah agung untuk melaporkan berita dari kantor utara Asosiasi Medis Tiongkok. Pria parubaya ini adalah ayah Lin Zixiao, Lin Xiaotian, kepala keluarga Lin saat ini. Katakan pendapatmu. Lin Xiaotian meletakkan buku itu di tangannya dan berkata, "Saya pikir alasan mengapa operasi ini gagal adalah karena Gao Bowen dan yang lainnya menyentuh beberapa tabu dokter." "Li, itu sebabnya dokter." Li marah dan tidak ragu-ragu untuk menghancurkan sumpahnya. Dia juga harus pergi ke kantor wilayah utara Asosiasi Medis Tiongkok untuk membersihkan portal. Lin Zixiao menganalisis. Lin Xiaotian sedikit mengangguk. Setuju, ada desas-desus bawah dokter. Li tegak dan kaku, dan tidak ada pasir di matanya. Tindakan Gao Bowen dan yang lainnya terhadap keluarga Chu memang akan membangkitkan ketidakpuasan dokter. Li, meskipun dokter, Li sangat marah, dia sedikit terkejut. Tapi itu masuk akal. Lin Xiaotian dan Lin Zixiao sama-sama percaya bahwa tindakan itu gagal karena mereka menyentuh tabu Li Xuanhu. Itu bukan karena Hao Kunqin. Di mata keduanya, meskipun Hao Kunqin berada di provinsi Fengdong, dia memiliki kekuatan. Tapi siapa Li Xuanhu? Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dokter jenius di dunia. Bahkan keluarga Lin tidak bisa menyentuh Li Xuanhu. Apalagi Hao Kunqin. Itu tidak bisa diseret lagi, dan Hao Kunqin harus dengan cepat dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Jika tidak, itu akan membuat Old Mo merasa bahwa keluarga Lin saya tidak menguntungkan, kata Lin Xiaotian dengan sungguh-sungguh. Meskipun keluarga Lin berperingkat di wilayah utara, tetapi dibandingkan dengan keluarga Mo, ada kesenjangan yang sangat besar. Selalu menjadi salah satu pengikut sekolah Mohis. Jadi, untuk pesanan Mo Chunqiu, keluarga Lin sangat mementingkan itu. Lin Zixiao menyarankan, "Ayah, karena asosiasi TCM tidak berfungsi, maka kita cukup memulai perang keuangan. Semua kekuatan di bawah komando Hao Kunqin akan dimakan di pasar saham. Dengan cara ini, Hao Kunqin secara alami akan dikalahkan. Itu kembali ke bentuk aslinya." Apakah itu keluarga Chu, keluarga Seng, atau keluarga Gu, bisnis keluarga mereka semua telah terdaftar. Dengan kekayaan keluarga Lin, mudah untuk menembak mereka di pasar saham. Ketika Lin Xiaotian mendengar ini, matanya berbinar dan dia mengangguk dan berkata, "Masalah ini terserah padamu. Berusahalah untuk mengembalikan Hao Kunqin ke bentuk aslinya dalam waktu 5 hari. Ayah, dengan kekayaan keluarga Lin kami, di mana dibutuhkan 5 hari. Paling-paling 3 hari, aku bisa membuat pasukan Hao Kunqin bangkrut." Lin Zixiao berkata dengan percaya diri. Setelah meninggalkan ruang belajar, Lin Zixiao segera menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan Chao Guang, seorang pedagang pasar saham terkenal di wilayah utara. Siap melancarkan perang finansial. Target pertama yang dia pilih untuk diserang adalah keluarga Chu. Chu Yanran, terakhir kali Anda menganggap keluarga Chu beruntung dan mendapat bantuan dari Dr. Genius Li. Kali ini, saya pasti ingin keluarga Chu Anda hancur. Lin Zixiao berteriak dengan gigi terkatup. Keesokan harinya, siang. Jiao Qi melaporkan kepada Hao Kunqin Hui, Raja Naga, keluarga Lin meluncurkan perang penembak jitu melawan kelompok Chu di pasar saham pagi ini. Hanya dalam 1 pagi, keluarga Lin menginvestasikan 1 miliar. Kelompok Chu hampir tidak dapat menahannya. Petik 2. Meskipun keluarga Chu memiliki hampir puluhan miliar aset, kebanyakan dari mereka adalah saham dan aset tetap, dan arus kas sebenarnya hanya beberapa ratus juta.
Setelah keluarga Lin mengeluarkan 1 miliar, mereka segera mengalahkan grup Chu di pasar saham. Hanya butuh beberapa jam dari pembukaan pasar saham di pagi hari hingga sekarang. Harga saham grup Chu akan jatuh ke batasnya. Apakah keluarga Lin ingin berperang finansial? Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit, dan ejekan samar melintas di matanya. Jika perusahaan biasa menjadi sasaran keluarga Lin, mereka pasti akan berakhir menyedihkan. Tapi di belakang keluarga Chu, dia ada di sana. Belum lagi keluarga Lin, bahkan jika Anda menambahkan semua keluarga di seluruh wilayah utara, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan keluarga Chu. Berapa aset keluarga Lin? Tanya Hao Kun Qin. Jiao Qi memikirkan informasi yang relevan dari keluarga Lin di benaknya, dan menjawab, Hui Longwang, total aset keluarga Lin hampir 50 miliar, dan arus kas melebihi 5 miliar. Hao Kun Qin menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, karena keluarga Lin ingin bermain, maka bermainlah lebih besar. Ini hanya 1 miliar, dan itu tidak sepadan dengan tembakan saya. Anda memberitahu keluarga Seng, dan Xiao Jiang dari Blue Sky Group. Biarkan mereka masuk. Pasar saham, bantu keluarga Chu. Kemudian cobalah yang terbaik untuk mengambil kekayaan keluarga Lin untukku. Sebagai pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa, Hao Kun Qin tidak hanya kuat dan kuat. Kekayaan yang bisa dia gunakan bahkan lebih kaya dari sebuah negara. Jika dia memasuki pasar saham sekarang, bantu keluarga Chu. Paling-paling, itu hanya bisa merugikan keluarga Lin 1 miliar. Untuk keluarga Lin, ini tidak cukup untuk melukai tulang. Oleh karena itu, Hao Kun Qin meminta ketua Seng Jia dan Blue Sky Jiang Chuan untuk mengambil tindakan. Perlahan membimbing keluarga Lin untuk meningkatkan investasi langkah demi langkah, dan akhirnya menempatkan semua kekayaan keluarga Lin ke pasar saham, dan kemudian dia akan membuat langkah lain. Ya? Jiao Qi menerima pesanan dan segera mulai menghubungi keluarga Seng dan Jiang Chuan. Karena keluarga Seng tahu identitas asli Hao Kun Qin, mereka sudah meluruskan postur mereka. Hanya Qin yang meminta kepala Tianma untuk melihat ke depan. Jadi, setelah menerima telepon dari Jiao Qi, tanpa mengatakan apa-apa, Seng Jia segera mengerahkan semua arus kas ke pasar saham untuk membantu Chu Group. Belum lagi Jiang Chuan, ketua Blue Sky. Pada saat ini, dia masih di ibu kota provinsi Tianhe, menunggu pengiriman Hao Kun Qin. Ketika dia menerima panggilan Jiao Qi, dia melompat kegirangan. Kali ini, saya harus tampil baik. Cobalah untuk membuat kesan yang baik di depan Raja Naga. Jiang Chuan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia segera meminta sekretaris untuk memobilisasi dana dan memasuki pasar saham untuk membantu grup Chu. Lin Zixiao tidak tahu rencana Hao Kun Qin. Pada saat ini, dia sedang duduk di villa keluarga Lin, menyeruput anggur merah dengan santai, dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menyesap anggur merah, menoleh ke pedagang Cao Guang dan berkata, setelah mengalahkan keluarga Chu, kita akan menembak keluarga Gu lagi. Cao Guang berkata, jangan khawatir, Lin Sao. Paling lama 1 jam, stok grup Chu bisa turun hingga batasnya. Bagus. Ketika Lin Zixiao mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Bab 133. Cao Guang, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba berubah wajah ketika pasar saham dibuka pada sore hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Cao Guang. Lin Zixiao mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Lin Sao, 2 perusahaan akan membantu grup Chu lagi. Segera setelah pasar saham dibuka, harga saham grup Chu meningkat banyak. Cao Guang Dao. Wajah Lin Zixiao tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, 2 perusahaan mana mereka? Cao Guang berkata, kembali ke Lin Sao, itu adalah grup Shengxi dari provinsi Fengdong, dan Blue Sky Airlines. Mereka mencari kematian. Lin Zixiao memecahkan gelas anggur merah di tangannya, matanya berkedip dingin. Meskipun keluarga Seng adalah keluarga teratas di provinsi Fengdong, itu tidak dapat dilihat oleh Lin Zixiao sama sekali. Adapun Blue Sky Group, meski merupakan salah satu maskapai domestik terbesar. Namun, keluarga Lin telah mewarisinya selama lebih dari 400 tahun dan memiliki warisan yang kaya. Lin Zixiao tidak takut pada Jiang Chuan. Berapa banyak yang telah diinvestasikan grup Shengxi dan Langit Biru? Lin Zixiao bertanya dengan dingin. Setelah beroperasi di komputer untuk sementara waktu, Cao Guang berkata, Seng Jia menginvestasikan 500 juta, dan Blue Sky menginvestasikan 500 juta. Situasi keluarga Seng sama dengan keluarga Chu. Meskipun berada di antara keluarga teratas di provinsi Fengdong, ia memiliki hampir puluhan miliar aset. Tapi arus kasnya hanya beberapa ratus juta.
500 juta sudah merupakan batas yang dapat dicapai oleh keluarga Seng. Lin Zixiao mencibir dan memerintahkan Cao Guang, ini hanya 1 miliar. Aku akan memberimu 2 miliar lagi, dan aku akan dengan cepat mengalahkan mereka. Arus kas keluarga Lin melebihi 5 miliar, dan bahkan jika menghabiskan 2 miliar lagi, masih akan ada lebih dari 2 miliar. Lihatlah Sao Lin, kata Cao Guang. Setelah dana tersedia, Cao Guang segera memulai operasinya. Sebagai pedagang pasar saham terkenal di wilayah utara, Cao Guang masih memiliki 2 kuas. Hanya dalam beberapa jam, mereka sekali lagi mengalahkan grup Chu di pasar saham. Ketika pasar tutup pada sore hari, harga saham grup Chu sekali lagi jatuh hingga hampir jatuh. Lin Sao, begitu pasar saham dibuka besok pagi, aku akan mengalahkan grup Chu sepenuhnya. Cao Guang berkata dengan percaya diri. Selama kamu mengalahkan grup Chu di pasar saham besok pagi, kamu akan diberi hadiah 10 juta. Lin Zixiao melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat bangga. Ketika pasar saham dibuka keesokan paginya, Cao Guang tercengang. Saya pikir setelah grup Chu melewati 2 putaran serangan lagi, itu sudah menjadi ikan di papan lengket, biarkan dia membantainya. Akibatnya, Blue Sky membuat langkah lain, menaikkan harga saham grup Chu. Blue Sky Aviation, Lin Zixiao menyemburkan api di matanya. Dia langsung menghubungi Jiang Chuan. Beberapa menit kemudian, Lin Zixiao menekan kemarahan di hatinya, memegang ponselnya, dan berkata dengan suara dingin, keluarga Lin, saya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga Chu. Saya berharap Jiang Dong dapat memberi saya keluarga Lin. Hadapi dan jangan ambil air berlumpur ini. Dalam pandangan Lin Zixiao, dia telah memberi Jiang Chuan wajah yang cukup dengan melakukan panggilan ini. Jiang Chuan harus berhenti di situ, dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada keluarga Lin. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa di sisi lain telepon, Jiang Chuan tidak siap untuk berhenti, tetapi berkata dengan tegas, Lin Zixiao, kamu tidak layak untuk mengatakan ini kepadaku. Selain itu, aku dengan sungguh-sungguh memperingatkan kamu, bahwa keluarga Chu memiliki saya. Tutupi itu, keluarga Lin sebaiknya berhenti sekarang, agar tidak sepenuhnya jatuh ke pasar saham. Jiang Chuan, kamu mencari kematian. Lin Zixiao menggertakkan giginya dan meraung. Meskipun Blue Sky adalah salah satu maskapai penerbangan domestik terbesar dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Tapi langit biru bukan milik Jiang Chuan saja. Sebagai ketua Blue Sky, ia memegang lebih dari 30% saham Blue Sky. Bernilai lebih dari 30 miliar. Meskipun akan mendekati keluarga Lin, masih ada jarak hampir 20 miliar di antara keduanya. Jiang Chuan, karena kamu mencari kematian, pemuda itu akan melakukannya dengan baik. Niat membunuh Lin Zixiao sangat besar. Dia menghadap Cao Guang, si pedagang, dan memerintahkan, beri kamu 2 miliar lagi, dan aku akan sepenuhnya mengalahkan keluarga Chu. Setelah menerima perintah, Cao Guang segera mulai beroperasi. Setelah keluarga Lin menginvestasikan 2 miliar di pasar saham, Blue Sky mengikuti keluarga Lin dan menginvestasikan 2 miliar di pasar saham. Dua kelompok besar berjuang keras melawan saham grup Chu. Pada saat piring ditutup di pagi hari, tidak ada yang bisa saling membantu. Sao Lin, maukah kamu melanjutkan sore ini? Cao Guang bertanya dengan hati-hati. Keluarga Lin telah menginvestasikan 5 miliar di pasar saham, yang pada dasarnya telah melubangi arus kas keluarga Lin. Jika terus berlanjut, tidak akan ada uang tunai di akun keluarga Lin. Lanjutkan, Lin Zixiao menepuk pundak Cao Guang dan berkata dengan percaya diri, kamu tidak perlu memikirkan uang. Yang harus kamu lakukan adalah mengalahkan grup Chu di pasar saham. Cao Guang mengangguk dengan penuh semangat. Lin Zixiao pergi ke ruang belajar untuk membuat rencana dengan ayahnya Lin Xiaotian. Dia akan melakukan pemungutan suara yang besar. Awalnya, dia hanya ingin mengalahkan keluarga Chu dan keluarga Gu di pasar saham. Kalahkan Hao Kun Qin kembali ke bentuk aslinya. Tapi sekarang, Blue Sky telah membantu keluarga Chu dan membiarkannya melihat peluang bisnis. Dilihat dari tindakan Blue Sky dalam 2 hari terakhir, Jiang Chuan jelas siap membela keluarga Chu. Jika ini masalahnya, maka ambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menyeret Jiang Chuan ke pasar saham dan memakan semua sahamnya di Blue Sky. Jika keluarga Lin dapat mengambil alih Blue Sky Airlines, maka kekayaan dan kekuatan keluarga Lin akan semakin jauh. Anda tidak hanya dapat melompat keluar dari jajaran keluarga biasa di wilayah utara, Anda bahkan memiliki kesempatan untuk masuk ke jajaran keluarga teratas di wilayah utara. Ketika Lin Zixiao memberitahu Lin Xiaotian tentang rencananya, api harapan tiba-tiba menyala di mata Lin Xiaotian. Untuk kebangkitan keluarga, ia memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi.
Sore harinya, saat bursa saham dibuka, Lin Xiaotian melemparkan 10 miliar langsung ke Cao Guang dan biarkan dia menunjukkannya. Arus kas keluarga Lin pada dasarnya telah dikosongkan, jadi puluhan miliar ini dipinjam oleh Lin Xiaotian dengan aset sebagai hipotek. Dengan puluhan miliar ini, kepercayaan Cao Guang langsung berlipat ganda. Di pasar saham, Grup Chu kehilangan kekuatan, dan Blue Sky tidak dapat menyelamatkannya. Tepat saat Cao Guang akan sepenuhnya mengalahkan Grup Chu, dana tindak lanjut Blue Sky tiba. Grup Chu diselamatkan lagi. Ayah, setelah menerima berita itu, Jiang Chuan menggunakan sahamnya di Blue Sky sebagai hipotek dan meminjam 10 miliar. Lin Zixiaohui melaporkan. Aku tidak takut dia akan bergerak, aku khawatir dia tidak akan bergerak. Lin Xiaotian mencibir. Kali ini, Lin Xiaotian langsung menggadaikan setengah dari aset keluarga Lin, meminjam 20 miliar. Serahkan pada Cao Guang untuk mengoperasikannya. Ketika pasar saham ditutup pada sore hari, Jiang Chuan sekali lagi menjanjikan saham Blue Sky dan meminjam 18 miliar. Dengan enggan menolak serangan keluarga Lin. Ayah, Jiang Chuan telah menjaminkan semua sahamnya di Blue Sky Airlines. Dia tidak mampu membayar sekarang, kata Lin Zixiao dengan ekspresi gembira. Kemenangan sudah ada di sini. Besok pagi, itu akan menjadi saat keluarga Lin saya bangkit. Lin Xiaotian mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia tampaknya telah melihat adegan ketika dia menggantikan Jiang Chuan sebagai ketua Blue Sky Airlines.